Putri. NPM saya 1941201. Saya dari kelas Pancasila 2 MNMD. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan saya yang berjudul tentang pelestarian lingkungan dan kebijakan kebencanaan. Jadi latar belakang dari laporan saya adalah pelestarian lingkungan itu adalah proses atau cara perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan. Sedangkan kebijakan kebencanaan, bencana alam itu adalah suatu konsekuensi dari kombinasi aktivitas manusia dan aktivitas lain. Contohnya seperti letusan gunung, gempa bumi, dan tanah longsor. Kebijakan kebencanaan adalah suatu tindakan untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya suatu kebencanaan alam. Jadi, kami memilih kampus Universitas Internasional Batam atau UIB sebagai lokasi untuk melaksanakan tugas Paspro 2020 dengan tema pelestarian lingkungan dan kebijakan kebencanaan. Kami memilih kampus Universitas Internasional Batam. Alasan pertama kami yaitu keterjangkauan lokasi, baik dari segi waktu, tenaga, tempat, ataupun dana. Alasan kedua yaitu kami sudah mengenal lingkungan sekitar kampus, sehingga kami bisa menciptakan laporan yang lebih efisien. Dan tugas Paspro mengenai pelestarian lingkungan hidup dan kebijakan kebencanaan ini menuntut kami untuk mengumpulkan data dari lokasi yang dipilih oleh para peneliti. Konsep yang kami pilih ini adalah konsep yang berkemungkinan bisa merubah perilaku atau tindakan manusia, khususnya mahasiswa dan mahasiswi UIB. Nama saya Fitri, NPM 1941210. Saya akan menjelaskan di bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Jadi pengertian dari pelestarian lingkungan itu adalah arti yang diambil dari kata lestari, yang merupakan keadaan yang tidak akan berubah, bertahan, dan selamanya. Kemudian ditambahkan P dan an menjadi pelestarian, yang artinya adalah sebuah proses atau cara atau kegiatan untuk melestarikan lingkungan dari kerusakan lingkungan. Pengertian pelestarian lingkungan hidup menurut para ahlinya. Menurut Darsono tahun 1995, yaitu lingkungan adalah semua benda atau kondisi dan termasuk manusia dan kegiatan mereka yang terdapat dalam suatu ruang di mana manusia dapat mempengaruhi kelangsungan hidup. Kemudian menurut Emil Salim, itu lingkungan adalah segala sesuatu benda, kondisi yang keadaannya dalam suatu ruang dapat mempengaruhi hal hidup termasuk manusia. Kemudian menurut Bintarto, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar lingkungan kita yang berupa benda ataupun non-benda yang dapat mempengaruhi sikap dan juga tindakan kita. Kemudian terakhir menurut Joni Purba, itu lingkungan adalah suatu wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial yang terjadi dari berbagai kelompok beserta perantaranya dengan simbol dan nilai. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengertian pelestarian lingkungan menurut para ahli itu, lingkungan adalah semua benda, kondisi yang mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan hidup manusia. Halo, nama saya Kendi. Saya akan melanjutkan bab 2. Upaya melestarikan lingkungan hidup itu untuk menjaga agar sumber daya alam dan lingkungan tetap lestari. Kita sebagai manusia harus menjaga dan melindungi lingkungan agar tidak dirusakai orang, dan selanjutnya itu ikut serta dalam penghijauan, menanam pohon bakau dan lain-lain, gotong royong atau membersihkan daerah-daerah perumahan Anda. Terus usaha melestarikan itu ada beberapa ya. Yang pertama tuh rehabilitasi lahan kritis. Itu dimana kita mengurangi terjadinya tanah longsor dengan cara menanam pohon sebanyak mungkin dan mengelola kembali tanah. Terus yang kedua itu mencegah pencemaran air. Itu melindungi air dengan berbagai cara ya. Menjaga hutan lindung, mencegah rusaknya hutan, memperluas hutan, mencegah erosi pada daerah yang memiliki hujan tinggi. Terus menjaga sungai dari pencemaran, atau ya bisa dibilang kita bersihkan sungainya agar tidak terhambat, agar tidak terjadi banjir. Terus kita juga menangkap ikan yang menangkap dengan racun atau bom, itu untuk melindungi karang laut.
Oke. Terus kemudian itu mencegah pencemaran udara. Itu pencemaran udara biasanya terjadi akibat kendaraan-kendaraan yang tidak layak pakai itu masih dipakai sehingga mengeluarkan asap, dan knalpot yang tidak standar oleh motor ya, dipakai oleh motor. Terus pada tahun 2005 di Jakarta sudah mengeluarkan peraturan larangan merokok, di mana orang yang merokok itu akan didenda hingga 50 juta atau dipenjara dalam 6 bulan. Itu upaya untuk mengurangi pencemaran udara juga. Oke. Kemudian itu ada pengertian kebijakan kebencanaan. Itu pengertiannya adalah seperti yang kita ketahui ya. Bencana alam di bumi ini sungguh banyak, dan pada umumnya itu beberapa bencana yang sering terjadi di Indonesia yaitu banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran hutan. Jadi peristiwa-peristiwa tersebut terjadi karena kelalaian manusia dalam menjaga lingkungan di sekitar mereka. Nah, banyak yang membuang sampah sembarangan sehingga membuat selokan mampet, dan ketika turun hujan maka terjadilah banjir. Kebakaran hutan juga disebabkan oleh manusia yang suka membakar pohon untuk dijadikan lahan pertanian dan sebagainya. Akibat ketika membakar pohon dan terjadinya angin yang bertiup kencang, maka api tersebut terbawa dan tersebar ke pohon-pohon yang tidak terbakar, dan akhirnya terjadilah kebakaran hutan. Ada lagi tanah longsor. Kalau ini penyebabnya karena orang-orang suka menebang pohon. Jadi mereka menebang tanpa memilih dan asal tebang. Nah, pohon-pohon yang biasa kalau penebang pohon itu ya direkomendasikan untuk menebang pohon yang sudah tua atau yang besar banget. Jadi yang muda-muda itu masih di sana agar dapat menjaga tanah-tanah yang di situ, seperti mengkokohkan tanah lah ya. Jadi agar tidak terjadi longsor. Nah, jadi karena mereka tidak memilih dan langsung menebang semuanya, maka saat hujan tanah pun menjadi rentan terhadap hujan dan terjadilah tanah longsor. Oke. Jadi kebijakan kita dalam kebencanaan kita adalah yang pertama, janganlah membuang sampah sembarangan dan sering ikut serta dalam gotong royong dan lain-lain. Terus yang kedua itu, janganlah sering membakar sampah di dekat pohon atau benda yang mudah terbakar, dan hilangkan kebiasaan membakar sampah karena menyebabkan polusi udara. Dan bahayanya lagi, jika anginnya tertiup kencang maka bisa tersebar dan tercecar kemana-mana sehingga yang lain juga kena. Yang ketiga, perbanyak menanam pohon atau penghijauan. Dan yang keempat itu, tanam pohon bakau untuk mengurangi resiko tsunami. Oke. Nama saya Vinoliasa. Hari ini akan menjelaskan mengenai kegiatan pelaksanaan. Jadi hasil kegiatan pelaksanaan yang telah kami lakukan, yaitu sebelumnya kami sudah melakukan perekaman video seputar lingkungan UIB, dan kita telah melakukan wawancara terhadap mahasiswa atau mahasiswi di UIB. Wawancara yang kami lakukan itu adalah menanyakan tentang pelestarian lingkungan dan bagaimana cara menanggulangi bencana alam. Dan berikut beberapa program yang kami sarankan. Yang pertama yaitu seperti yang sudah kita ketahui bahwa sudah banyak sampah plastik yang terdapat di dalam bumi ini. Jadi kita menyarankan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik di kantin atau di daerah discussion area juga. Yang kedua yaitu kami menyarankan agar lingkungan di sekitar UIB ini semakin bagus dan teratur, yaitu dengan lebih diperketat aturan yang diberikan kepada mahasiswa. Untuk jika mahasiswa setelah memakan nasi atau meminum di daerah diskusi area walaupun di kantin, silakan dibuanglah ke tempat tong sampah. Tahap implementasi yang kita sarankan yaitu yang pertama yaitu pembuatan poster. Mengapa kita memilih untuk membuat poster? Itu karena untuk situasi sekarang ini kami merasa kurang efektif untuk membuat spanduk, melainkan orang-orang hanya bertempat di rumah masing-masing saja. Sehingga dengan melalui poster ini
kami dapat menyebarluaskan informasi mengenai pelestarian lingkungan ke media sosial melalui Facebook, Instagram, dan media sosial yang lain-lain. Dan dengan cara ini menurut kami itu lebih mudah dan efektif. Selain itu, poster juga memuat inti sehingga ketika masyarakat melihat poster ini, mereka akan langsung mengerti maksud dan tujuan dan dari poster yang akan kami buat ini. Saya Cica Rosa, MPM 1941092. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tahapan implementasi. Tahapan implementasi yang kedua adalah kami akan membuat sebuah blog di mana bertujuan agar dapat membantu masyarakat dan mahasiswa dan mahasiswi UIB untuk mengetahui pentingnya pelestarian lingkungan dan kebijakan kebencanaan. Link blog tersebut akan kami sebarluaskan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, ataupun lain agar dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. Membuat blog merupakan salah satu cara yang efektif karena tersimpan dalam situs internet dan merupakan salah satu cara yang bentuknya dalam jangka panjang dan sampai kapanpun bisa diakses dengan men-searching kata kuncinya seperti pelestarian lingkungan ataupun kebijakan kebencanaan. Yang ketiga yaitu kami akan membuat Google Form, di mana form tersebut akan kami berikan atau sebarluaskan kepada mahasiswa dan mahasiswi UIB ataupun para pekerja yang bekerja di UIB untuk mendapatkan pendapat mereka tentang pelestarian lingkungan dan kebijakan kebencanaan. Setelah mendapatkan hasil dari pendapat mereka, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil survei mereka bahwa seberapa banyakkah jumlah dari masyarakat UIB tersebut yang mengetahui pentingnya pelestarian lingkungan dan kebijakan kebencanaan tersebut. Tahap implementasi ini merupakan salah satu tahap yang sangat efektif untuk mendapatkan kritik dan saran dari mereka secara langsung di masa pandemi ini. Jadi kesimpulan kami dari program dan tahapan implementasi kami adalah bertujuan agar dapat membantu masyarakat dan mahasiswa-mahasiswi UIB untuk mengetahui pentingnya menjaga kelestarian lingkungan kita dan kebijakan kebencanaan tersebut di sekitar lingkungan kita.